Regina dan Claire pergi ke mall di akhir pekan untuk membeli pakaian. Regina melihat eskalator turun dengan spanduk besar bertuliskan promo besar, semuanya diskon 99%. Mereka pun bergegas ke sana. Siapa yang gak mau? Tapi begitu mereka naik ke sana, semuanya memudar. Mall dan bagian eskalator di belakang mereka menghilang. Semuanya menjadi gelap dan mereka nggak punya pilihan lain selain pergi kemana eskalator ini membawa mereka. Mereka tiba di tempat yang gelap sekali. Regina berteriak minta tolong. Tiba-tiba 3 papan muncul di depan mereka. Yang pertama tertulis, ini mengarah ke laut penuh hiu mutan pemakan daging. Yang kedua tertulis, ini mengarah ke hutan berisi nyamuk zombie pengisap otak. Dan yang ketiga bertuliskan, ini mengarah ke gua yang tertutup batu tajam dan kelelawar dengan cakar raksasa. Mana yang harus mereka pilih? Nah, kelelawar tidak berbahaya asalkan tidak diusik, baik mereka punya cakar kecil ataupun besar. Jadi, mereka harus memilih yang ketiga. Dan untuk bebatuan tajam, mereka cuma perlu memperhatikan langkah mereka. Mereka mulai berjalan ke arah gua itu, tapi tiba-tiba seekor monster kecil yang aneh memotong jalan mereka. Selamat datang di dunia bawah, rumah bagi semua monster. Semoga kalian betah di sini. Kalaupun tidak betah, kalian tetap tak akan bisa pergi dari sini. Dan dia pun menghilang. Tak lama, kota yang tampak menakutkan mulai muncul di sekitar mereka. Kenapa dia bilang kita nggak bisa pergi? Tanya Claire. Pasti ada seseorang yang bisa membantu kita, jawab Regina. Shh, di sini, ucap monster menyeramkan dari sudut jalan. Pecahkan teka-tekiku dan aku akan memberitahu siapa yang bisa membantu kalian. Aku ada di sekitar rumah dan masuk ke dalam rumah, tapi tidak pernah menyentuh rumah. Siapa aku? Matahari. Jadi kalau kalian ingin melihatnya lagi, pergilah ke restoran bernama Cantina Hela dan cari satu-satunya manusia di sana. Dia bisa membantu kalian. Dan monster itu pergi. Regina dan Claire menemukan restorannya, tapi seorang petugas keamanan menghentikan mereka di pintu masuk. Passwordnya? Kami nggak tahu, ucap Regina. Petugas itu memberi mereka selembar kertas bertuliskan nomor-nomor ini. Nomor yang muncul selanjutnya adalah kata sandinya. Bisakah kamu memecahkannya? Setiap kombinasi angka ini dibuat dengan memindahkan digit pertama dari yang sebelumnya ke belakang. Jadi kata sandinya adalah 1793. Regina dan Claire pun masuk. Tempat itu ramai sekali dengan monster berbentuk manusia di mana-mana. Tampaknya mustahil untuk menemukan satu-satunya manusia asli di sana. Bisakah kamu melihatnya? Yap, yang lain mungkin terlihat seperti manusia, tapi kalau kamu melihat lebih dekat, kamu bisa melihat ekor, taring, tanduk, dan lainnya. Tapi pria ini tidak punya semua itu. Jadi, dia pasti orang yang mereka cari. Regina dan Claire mendekati pria itu, namanya Eddie. Mereka menceritakan apa yang baru mereka alami. Eddie berkata, aku tahu cara agar kalian bisa pulang. Aku sering bolak-balik ke bumi dan kembali ke sini. Aku akan membantu kalian. Temui aku di tempat ini 1 jam lagi. Lalu, dia memberi mereka sebuah kartu dan pergi. Di sana, ada tulisan aneh. Bisakah kamu menguraikannya? Kamu perlu mengganti semua hurufnya dengan huruf yang ada di depannya dalam alfabet. Jadi tulisannya Police Station atau kantor polisi. Regina dan Claire lapar, jadi mereka memutuskan untuk memesan makanan. Sang pelayan membawakan mereka 3 makanan penutup berbeda. Mana yang harus mereka pilih? Apa kamu melihat mata di makanan pertama berkedip? Aku nggak bakal makan itu. Dan gigi di dalam yang kedua itu asli, serem banget. Tapi cacing di dalam yang ketiga cuma cacing jelly. Dan yang bentuknya kayak tanah itu cuma serpihan coklat. Jadi mereka harus makan yang ini. Setelah makan, mereka ke kantor polisi untuk mencari Eddie.
Saat tiba, mereka melihat Eddie dalam keadaan panik. Aku pemburu monster seperti detektif dunia bawah, dan aku menangkap monster yang sangat berbahaya bernama Winona. Tapi dia kabur dari sel penjaranya. Aku bingung gimana dia bisa. Tapi Claire segera mengetahui bagaimana Winona melarikan diri. Kalau kamu? Lihatlah poster di dinding itu. Posternya bergerak sedikit. Pasti ada aliran udara di belakangnya yang berasal dari terowongan. Tiba-tiba seorang penjaga bergegas ke samping mereka dan berkata, "Pak, seseorang mengaku melihat Winona di gym." Mereka bergegas ke sana. Resepsionis diam-diam mengarahkan mereka ke arah ruang ganti. Mereka melihat kaki 3 monster berbeda di 3 bilik berbeda. Salah satunya adalah Winona. Bisakah kamu menebak yang mana? Apa kamu ingat apa yang semua tahanan lain kenakan? Monster di bilik ketiga mengenakan pakaian yang sama, jadi dia pasti Winona. Eddie menendang pintu bilik ketiga dan menemukan Winona. Namun Winona terlihat sangat tenang untuk ukuran monster yang akan kembali ke penjara. Haha, tidak semudah itu, ucapnya dan menciptakan 4 klona dirinya. Sekarang ada 5 Winona di depan mereka. Aku akan memberi kalian petunjuk mana aku yang sebenarnya dan membiarkanmu membawaku kembali ke penjara. Asalkan kamu setuju memasukkanku ke sel yang paling mewah, ucap semua Winona bersamaan. Eddie tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Klona pertama dan keempat mengatakan bahwa klona kelima adalah Winona yang asli. Klona kedua dan ketiga mengatakan bahwa klona 1 adalah Winona asli. Dan klona kelima mengatakan klona kedua adalah Winona asli. Hanya 1 dari pernyataan ini yang benar dan 4 lainnya bohong. Jadi, bisakah kamu menebak mana klona yang asli? Kalau cuma 1 yang jujur, klona pertama maupun kelima pasti bukan Winona asli. Karena artinya 2 klona berkata jujur. Winona yang asli juga nggak mungkin klona ketiga atau keempat karena artinya nggak ada yang jujur. Jadi satu-satunya yang memungkinkan cuma 1 yang bohong adalah jika klona kedua adalah Winona yang asli. Setelah Eddie menaruh Winona di sel barunya yang mewah, waktunya bagi dia untuk membantu Regina dan Claire pulang. Dia membawa mereka ke sebuah tempat bernama The Hound Tattoo Studio dan menjelaskan bahwa satu-satunya cara mereka bisa pulang adalah dengan membuat tato berbentuk kunci yang akan membuka portal ke bumi. Sang seniman tato menunjukkan katalog simbol kuncinya dan mengatakan tiap bentuk kunci yang berbeda membuka portal ke tempat lain. Dan mereka harus memilih salah satu yang akan membuka portal ke bumi. Karena jika salah, tak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Bisakah kamu membantu mereka? Ingat, Eddie bilang dia sering bolak-balik ke bumi kan? Kalau begitu, dia pasti punya tato kunci portal bumi juga. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat semua tatonya. Ini yang berbentuk kunci dan kunci di katalog ini juga sama. Jadi, pasti ini yang akan membantu mereka pulang. Setelah tato mereka selesai, Eddie mengaktifkan sihir kuncinya untuk mengirim mereka pulang. Regina dan Claire merasa pusing, seolah-olah jatuh melalui lubang kelinci. Lalu, tiba-tiba mereka terbangun di kamar tidur di rumah. Tunggu, semua itu tidak nyata. Menurutmu bagaimana cara mereka bisa tahu apakah ini semua cuma mimpi atau bukan? Gampang, mereka cuma harus memeriksa apakah ada tato di tangan mereka sekarang. Yap, ada. Mereka jelas tidak punya tato saat berada di mall. Wah, aneh ya.